Anak-anak Ibu, lanjut pembelajaran kita. Tema 5. Ya, dalam pelajaran tematik sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran buku tema 5. Dalam buku tema 5 yang berjudul ekosistem. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya masing-masing. Nah, seperti penelitian kita yang sudah ya, harus tersesuaikan dengan lingkungan kita. Jangan mencari keributan atau diskriminasi. Tetap dijaga rasa keamanan, ketertiban, persatuan dengan kesatuan. Begitulah dengan pembelajaran kita selanjutnya, ekosistem, ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, juga dengan manusia, ya, ciptaan Tuhan yang pertama. Baru hewan. Hewan pun ditempatkan kepada sesuai dengan lingkungannya. Kalau ayam contohnya, ya, hewan binatang ayam, bebas dia kemana-mana mencari makanannya. Nah, bagaimana dengan hewan mamalia? Tentu dia ditempatkannya lingkungannya yang banyak rumputan. Nah, tumbuh-tumbuhan sangat berfungsi buat kita, menghirup udara yang segar atau oksigen atau O2. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Oke, anak-anak Ibu, semua makhluk hidup, ya, menentukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita sudah mau berdagang atau berjualan, ya, atau mau buka salon, buka menjahit dan lain-lainnya, demi membutuhkan, nah, atau memenuhi kebutuhannya. Sudah kita tadi mengenai ekosistemnya. Jadi di video pembelajaran Ibu, gambarnya anak Ibu, jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem air, contohnya apa, nak? Itu ekosistem air itu ada air tawar dan ada air laut. Itu air laut adalah asin. Kalau air tawar biasanya di sungai, ya. Nah, lalu ekosistem darat. Apa darat, nak? Ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ya, gurun ya. Nah, gurun yang penuh dengan pasir seperti di Mesir, ya. Baru ekosistem tundra. Nah, itulah di darat. Lalu lihat di bawahnya komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ada komponen biotik atau makhluk hidup, tentu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Nah, benda tak hidup juga banyak: tanah, udara, air, cahaya, matahari. Itulah komponen-komponennya, ya. Lalu lihat jenis makanan hewan. Nah, hewan ada yang makan rumput, ya, jenis makanan hewan. Tumbuhan, tentu hewan mamalia yang menyusui, ya. Nah, bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Situ contohnya adalah lembu atau kambing, ya, sapi, kerbau. Babi mana makan rumput, ya kan? Lalu anjing pun tidak makan rumput, kan? Lalu hewan lainnya, hewan kecil dan akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Saya mahasiswa halaman 3 sampai 10, LKS halaman 3 sampai 8. Dibaca-baca, ya. Nah, lihat itu pengelompokannya hewan berdasarkan makanannya. Lihat bagus. Herbivora berarti memakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora memakan daging. Itu tadi, ya, hewan-hewan buas.
Nah, lalu omnivora pemakan tumbuhan dan hewan. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya ada pemakan tumbuhan herbivora, ada karnivora pemakan daging, ada omnivora pemakan tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, yang pemakan tumbuhan, lihat ada tentang apa itu kamu anak ibu? Sasaran susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham yang lebar dan kuat, ya, lebar dan kuat, yaitu. Lalu hewan herbivora atau karnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham atau paruh yang tajam. Ya, pemakan daging harus kuat giginya ya, supaya bisa dimakan daging itu. Lalu hewan omnivora yang memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Nah, karena dua-dua dimakannya, tumbuhan dan hewan. Herbivora tumbuhan, karnivora makan daging. Nah, anak-anak ibu buka LKS-nya, tema 5, pembelajaran 1. Lihat halaman 3 ya, sampai halaman 8. Nah, gagasan pokok dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Ya. Jadi non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Lalu teks non-fiksi itu bisa kamu lihat, ya, kamu temukan dalam artikel atau majalah surat kabar, ya, ada tuh banyak. Di surat kabar juga pasti ada, di majalah ya. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan. Lalu informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang terpadu. Ya, disusun menjadi sebuah paragraf yang terpadu. Nah, bagaimana cara menggali informasi teks non-fiksi? Nah, membaca teks dengan seksama, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Nah, cara menggali informasi teks non-fiksi, dibaca suatu teks itu dengan baik, lalu kamu jawablah pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca, jangan mengambang, tanya apa dijawab apa, nggak boleh. Lalu menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks tersebut yang kamu baca, ya, seperti dalam buku LKS. Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dibaca pelan, ya, baca. Kalau suruh guru baca, ya. Kalau kita PTN pasti suruh baca. Nah, kalau yang daring dibaca bagus-bagus di rumah. Lalu pada pertanyaan dijawab dengan bagus-bagus juga. Nah, jadi itulah pembahasan untuk hari ini anak-anak ibu mengenai ekosistem dan non-fiksi. Harus tetap semangat, belajarlah dengan tekun supaya bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang tuamu.